wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Nurhayati. Saya dari jurusan Manajemen Universitas Nusa Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi manajemen lingkungan atau EMA. Maksud dan tujuan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen sesi ke-12. Mari kita simak penjelasannya. Oke, pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi dan tujuan Environmental Management Accounting. Yang kedua, prinsip utama EMA. Yang ketiga, pengelolaan dan pengendalian biaya lingkungan. Dan yang terakhir, Triple Bottom Line Accounting. EMA menurut Arfan Iksan pada 2008 yaitu identifikasi, pengukuran, dan alokasi biaya-biaya lingkungan hidup dan pengidentifikasian biaya-biaya dalam pengembalian keputusan usaha serta mengkomunikasikan kepada para stakeholder perusahaan. Kemudian menurut IFAK 2005, pengelolaan lingkungan sekaligus kinerja ekonomi organisasi melalui perkembangan dan implementasi sistem dan praktik akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Itulah definisi dari EMA atau yang sering kita ketahui akuntansi manajemen lingkungan. Kemudian menurut istilah, artinya yaitu berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan ke dalam praktek akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah sebagai dampak, baik moneter maupun non-moneter yang harus ditanggung perusahaan. Kemudian tujuannya yaitu menghilangkan kesenjangan informasi karena tidak teridentifikasi biaya dan kerusakan lingkungan. Kedua, membantu perusahaan meningkatkan kinerja lingkungan, kinerja keuangan, dan pengungkapan informasi lingkungan. Yang ketiga, berperan penting bagi perusahaan untuk fokus pada produk bersih, manajemen rantai pasokan, produk hijau, atau sistem pengolahan lingkungan yang baik. Yang keempat, perusahaan dapat mengenali dan mengurangi dampak lingkungan negatif dari praktek akuntansi. Kelima, membantu perusahaan untuk mengidentifikasi manfaat lingkungan dan ekonomi dari aktivitas bisnis perusahaan. Dan yang gak kalah penting dari tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis informasi baik fisik dan moneter untuk pengambilan keputusan internal. Prinsip utama Environmental Management Accounting. Prinsipnya yang pertama yaitu kepatuhan, kedua ramah lingkungan, dan ketiga posisi strategis. Kita lanjut mengenai pembahasan selanjutnya yaitu pengelolaan dan pengendalian biaya lingkungan. Apa saja sih yang ada di akuntansi manajemen lingkungan ini? Oke, yang pertama ada biaya pencegahan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mencegah kualitas yang buruk dari barang atau jasa. Yang kedua, biaya penilaian atau pemeriksaan adalah biaya yang digunakan untuk memastikan serta mengidentifikasi kesalahan pada barang atau jasa agar sesuai dengan peraturan yang ada. Yang ketiga, biaya kegagalan eksternal adalah biaya yang muncul karena adanya kerusakan lingkungan akibat kegiatan perusahaan. Dan yang terakhir, biaya kegagalan internal adalah biaya yang muncul akibat dari perusahaan menghasilkan elemen-elemen yang dapat merusak lingkungan, namun masih dapat dikendalikan oleh perusahaan. Yang terakhir kita akan membahas Triple Bottom Line Accounting. Gagasan Triple Bottom Line pertama kali diperkenalkan oleh John Elkann pada tahun 1983. Triple Bottom Line Accounting ini adalah sebuah konsep pengukuran kinerja suatu perusahaan yang menggunakan indikator keuangan maupun non-keuangan. Yang menjadi pilar utamanya Triple Bottom Line Accounting ini yaitu people, planet, dan profit. Apa itu people? People ini yaitu pilar untuk menekankan pentingnya praktek bisnis perusahaan yang memperhatikan tenaga kerja. Kedua, planet. Planet yaitu pilar untuk pengelolaan sumber daya yang dimiliki perusahaan dengan baik terutama SDA. Dan terakhir profitnya. Profit ini sebagai pilar tidak hanya sekedar mencari keuntungan tetapi dapat menciptakan bisnis yang adil dan beretika. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.